Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini masih diberi umur oleh Allah. Semoga dengan bertambahnya umur semakin kita perbaiki ibadah kita kepada Allah. Karena tiada lain tujuan hidup kita adalah untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik utusan, penyempurna ajaran para nabi dan rasul sebelum-sebelumnya. Baiklah, langsung saja. Video ini akan membahas tentang salat sunat isyraq. Salat sunat isyraq ini dikerjakan waktunya 90 menit setelah azan subuh. Misalkan sholat subuh jam 5 pas, jarang sih yang jam 5 pas ini. Misalkan saja seperti itu. Maka kita hitung 90 menit setelah sholat subuh, maka sudah masuk waktu isyraq. Tapi kalau lebih yakin lagi, silahkan kalian buka jadwal-jadwal sholat itu, jam-jam sholat yang sudah dibentuk oleh orang yang mempunyai ilmu falak, ilmu hisab, penghitungan terhadap waktu sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan oleh Allah waktu-waktunya. Jadi tidak sembarangan ya. Baiklah, jadi 90 menit setelah sholat subuh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Man sholal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ila tulu'i syamsi thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjati wa umratin tammatin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau Rasul yang bersabda pasti benar, tidak ada dusta, karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pasti benar, kita percaya dan kita berharap akan ganjarannya. Barang siapa yang sholat fardu subuh dengan berjamaah. Jadi syarat yang pertama adalah sholat subuh berjamaah. Kemudian dia duduk. Kok ada itu duduk, maksudnya beralih duduk, atau duduk di tempat dia asal sholat, atau berpindah duduk dari tempat dia sholat. Intinya tetap di dalam wilayah langgar musola atau masjid. Jadi setelah dia melaksanakan sholat subuh berjamaah, dia duduk di masjid. Yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah. Zikir ini umum, bisa membaca sholawat, tasbih, istighfar, atau wiridan apa saja, asal yang baik-baik, membaca Al-Quran, atau majelis ilmu, ada pembacaan majelis ilmu tentang apa gitu, itu pun termasuk zikir. Ila tulu isyamsi, sampai waktu matahari mulai naik, tulu. Summa sholla rak'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Jadi setelah ibadah tadi berzikir, anggap aja ibadah sholat subuhnya tadi dengan wiridnya setengah jam, berarti 1 jam tuh waktunya diisi dengan zikir, menghidupkan waktu setelah sholat subuh. Insya Allah berkah hidupnya, karena ada sih yang mengatakan kalau setelah sholat fardu subuh tidur lagi, rizkinya itu seperti dipatok ayam katanya, apalagi sampai kesiangan tidurnya. Rizkinya dipatok ayam atau kurang berkah lah. Karena waktu pagi itu adalah Allah menyebar rizki di mana-mana. Oleh karena itu banyak orang yang berdagang-dagang itu cepat membuka dagangannya waktu pagi, karena berkah pagi itu yang mau dicari. Karena Allah membagi rizki yang seluas-luasnya bagi yang gemar bangun pagi, dan Islam mengajarkan itu. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat ini maksudnya sholat isyraq. Apa niatnya? Usolli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Ya Allah, saya sholat sunat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar.
Setelah Al-Fatihah bisa membaca At-Takatsur atau surah yang kalian hafal. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Qul Huwallah atau surah apa yang kalian hafal. Lebih panjang lebih bagus. Karena lebih panjang otomatis lebih banyak pahalanya. Kemudian setelah salam membaca doa, apa doanya? Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangilah, berilah cahaya kepada hatiku sebagaimana Engkau terangi bumi dan langit dengan cahaya matahari. Maksudnya minta hidupkan hati. Luar biasa nih doanya. Abadan, selamanya ya Allah, selamanya. Luar biasa ini doanya. Rugi dah kalau nggak dikerjakan nih. Manfaatnya luar biasa bagi kita. Hati menjadi hidup, berkah hidupnya dan lain sebagainya. Kemudian apa kata Rasulullah, sambungan dari hadis tadi, kanat selahu, maka baginya atau pahala yang didapatkan orang tadi apabila mengerjakan yang demikian, apa tadi? Sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir mengisi waktu sampai waktu isyraq, kemudian dia mengerjakan sholat sunat 2 rakaat, maka baginya adalah pahala seperti beribadah haji dan umroh sempurna. Kita semua pasti ingin naik haji dan umroh, tapi ada beberapa faktor mungkin yang menyebabkan kita belum bisa ke sana, atau memang belum panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah Allah memanggil kita ke kota Mekah, tidak ada yang dapat menghalangi. Masalah uang misalkan, tiba-tiba saja Allah berikan rezeki yang nomplok banyak, bisa berangkat karena itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi belum tentu juga orang yang beribadah berangkat ke kota Mekah haji dan umrah diterima, belum tentu, karena ada haji yang mabrur, ada haji yang tidak mabrur, disebabkan oleh beberapa hal. Nah, dalam tanda kutip, ada hal yang membuat hajinya tidak mabrur. Baiklah, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna nih. Berarti mabrur hajinya. Pahalanya saja ya, bukan berarti orang yang melakukan ini langsung bertitel haji. Barangkali kita dapati orang yang seperti itu mengerjakan yang demikian, kemudian ketika keluar dari masjid atau langgar musola, kita panggil haji. Oh haji. Pahalanya saja yang seperti ibadah haji dan umrah. Akan tetapi titel haji belum didapatkan karena kita belum berangkat ke kota Mekah. Dan ingat, kita berangkat ke kota Mekah untuk beribadah haji bukan hanya untuk titel haji, karena itu hanya sebatas titel. Tapi yang benar adalah ketika kita selesai menunaikan ibadah haji dan umrah, kita mendapatkan perubahan yang drastis dalam kehidupan. Maksudnya dalam ibadah itu kita mendapatkan hikmah besar, sehingga terjadi perubahan besar dalam hidup kita. Yang dulunya bisa mengejek orang lain, membuka aib orang lain, bisa berbohong, menggibah, menghujat, menyakiti perasaan orang, menyakiti perasaan tetangga kita, maka kita pun berubah. Itu ciri-ciri haji yang mabrur, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebelum kita wafat Allah panggil kita semua ke kota Mekah untuk beribadah haji dan umrah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.